seneng banget rasanya karena hari ini kita bisa ketemu lagi di ibadah anak generasi Yoel. Yeay! Sebelum kita mulai ibadah, perhatikan dulu nih beberapa hal yang kakak mau sampaikan buat kalian. Yang pertama, ambil posisi yang baik ya. Jangan sambil tiduran, jangan sambil makan, atau main-mainan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sekalipun kita beribadah dari rumah saja. Yang kedua, saat ibadah berlangsung, kalian boleh loh ikut memuji Tuhan. Kalian boleh menyanyi, kalian boleh menari, dan berlompat. Juga saat mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan baik ya. Yang ketiga, kita juga akan ada aktivitas loh adik-adik. Kalian boleh mengirimkan hasilnya ke kakak-kakak Genyo, atau kalian bisa posting di Instagram kalian. Dan jangan lupa untuk tag akun Joel Kids Ministry. Yang keempat, adik-adik juga bisa loh memberikan persembahan. Tapi caranya gimana ya? Nah, kalian bisa minta bantuan sama papa atau mama untuk mengirimkan ke nomor rekening yang tersedia. Yang terakhir, setelah ibadah selesai, kalian jangan kemana-mana dulu. Ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur karena hari ini kita masih boleh beribadah. Gimana? Kalian udah siap? Yuk kita ibadah sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Halo semuanya. Rambutmu baru ya? Wah iya dong. Rambutmu Cantik kan baru. Wah jelek. Aku cantik ya.
kalau rambut yang bagus itu ekor kuda, kalau kamu ekor kucing. Maaf, bercanda. Bagus ya teman-teman. Bagus ya, bagus. Wah, bagus kok bagus ya. Rambutnya bagus. Ya, halo teman-teman. Ini gimana nih? Aku kan sudah selesai mengerjakan PR. Iya. Mengerjakan sekolah online. Oh iya. Kamu sudah selesai belum? Oh udah dong. Wah, enaknya ngapain ya? Kita main tebak-tebakan ya? Oke. Siap-siap ini teman-teman, main tebak-tebakan ya. Ya, siapa dulu yang bikin tebak-tebakannya? Aku, kamu yang jawab ya. Kalau begitu kamu yang jawab ya. Aku yang nanya. Oh, aku yang jawab. Iya. Oh ya. Tetap pikir nanya sendiri, jawab sendiri. Itu gila. Ya, oke. Siap teman-teman. Ya, aku akan siap-siap. Pasti aku bisa menjawab. Oke, mulai ya. Oke. 1. Lemari apa yang bisa dimasukkan ke dalam saku celana? Hah? Lemari apa? Lemari yang bisa masuk dalam saku celana? Hah? Ayo, Kaget lemari lagi. apa? Hah? Teman-teman ada yang tahu? Wah, lemari apa ya? Lemari kan besar. Celana kecil. Wah, gak bisa. Gak ada. Ada. Wah, Nyerah. lemari apa ya? Gak tahu. Teman-teman ada yang tahu? Gak tahu. Apa ya? Jawabannya adalah lemari buah. Hah? Itu uang 5.000-an, Iya. bukan lemari buah. Itu kan Wah, lemari. iya. Oke. Kalah. Ya, 1-0. Aku 1, kamu 0. Oke. Ya, kamu yang 1. Ya, Oke. Lagi. lanjut ya. Sebutkan nama-nama buah dalam 1 detik. Hah? Nama-nama buah gampang. Oke, 1. Rambutan, mangga, kelengkeng. Udah 1 detik, Hah? udah 1 detik. Oh iya. Oh laki-laki. Nanas, tomat. Udah 1 detik, udah 1 detik. Udah 1 detik. Oh, nah, coba. Rambutan, nangka. Udah 1 detik, Wah, udah 1 detik. ya, apa lagi ya? Kelapa muda. 1 detik. Udah Wah, lewat ini. Gak bisa, gak mungkin ya teman-teman. Masa 1 detik suruh menyebutkan buah-buahan yang banyak. Gak bisa. Bisa dong. Coba kamu apa? Rujak. Hah? Rujak? Iya, rujak. Woi. Aduh. Gak tahu ya. Rujak kan semua udah ada buahnya di situ ya. Iya, ada mangga. Ada mangga, ada belimbingnya juga. Iya. Ada buah lomboknya juga. Wah, iya. Wah, sekarang ganti aku yang nanya. Oke. Apa? Ya. Aku kan suka baca Alkitab, jadi tebak-tebakan di dalam Alkitab ya. Oke. Nah, sekarang kalau anak-anak itu digambarkan seperti senjata apa? Ayo. Apa ya? Pisau, salah. Apa ya? Bom, salah. Teman-teman ada yang tahu nggak? Apa? Pistol, salah lagi. Apa ya? Nggak tahu kan? Teman-teman ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Enggak, aku nggak tahu. Aku mau jawab. Digambarkan seperti anak panah. Yeay. Wah, kita ini seperti anak panah loh teman-teman. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Ya, ayo kita ikut ibadah teman-teman. Ayo semuanya. Supaya kita diperlengkapi Tuhan. Iya. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Dadah. Shalom. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk Haleluya. tangan. Nah, tadi Yoyo berkata setiap anak-anak adalah apa? Anak panah Anak panah di tangan pahlawan. Coba ikuti Kak Indri. Saya Saya adalah
adalah anak panah anak panah di tangan pahlawan. di tangan pahlawan. Beri tepuk tangan buat Yeay. Tuhan Yesus. Kita akan berdoa dulu, semua angkat tangan. Tirukan kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau menciptakan Kau menciptakan saya istimewa, luar biasa. luar biasa. Terima kasih Terima kasih. Engkau menjadikan saya Engkau menjadikan saya seperti anak panah seperti anak panah di tangan pahlawan. di tangan pahlawan. Saya menjadi alat Tuhan Saya menjadi alat Tuhan yang akan Tuhan pakai. yang akan Tuhan pakai. Tuhan Yesus Tuhan Yesus hadir di rumah kami, hadir di rumah kami, jamah setiap kami. jamah setiap Di kami. dalam nama Yesus, Di dalam nama siap Yesus. kita katakan Amin. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau yel-yel dengan sangat semangat. Amin. 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 Generasi Yoel luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus. Genyo, asik-asik, jos. Generasi Yoel luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus. Genyo, asik-asik, jos. Siap memuji Tuhan, semuanya berdiri. Amin. Ikuti gerakan kakak-kakak. Tuhan ciptakan tangan kita untuk bekerja, mulut kita untuk memuji Tuhan. Yes. Tanganku Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar. Sekali lagi ya, tanganku kerja buat Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Haleluya. Amin. Semua percaya amin? Amin. Amin. Mari kita puji Dia karena Dia mengasihi setiap kita. Amin. 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 Semua tepuk tangan, ikuti gerakan dengan meriah dan memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I've got the joy, I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. And I'm so happy, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart.
adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita. Di hatiku, di hatiku selalu adalah sukacita. Di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita. Di hatiku diberikan tuh adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita. Di hatiku diberikan Tuhanku, dan ku bersuka cita. Ada kasih Yesus di hati. Aku bahagia, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hati. Aku bahagia, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersuka cita. Ada kasih Yesus di hatiku. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus. And I'm so happy, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Siapa yang bersuka cita? Ya, siapa yang sedih? Wah, nggak ada ya, semua senang ya. Siapa yang lagi marah? Ada yang lagi marah? Nggak ada ya, semuanya sukacita. Yang Amin. sukacita katakan yes. 1, 2, 3. Yes. Yes. Yang sukacita katakan yes. 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 Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Engkau menjadikan setiap anak-anak menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Terima kasih Yesus, kami mau letakkan hidup kami. Pakai kami Tuhan. Pakai anak-anak Tuhan, seperti anak panah di tangan pahlawan. Pakai hidup anak-anak Tuhan, pakai hidup kami untuk menyatakan kasih Tuhan buat dunia ini. Mari anak-anak sembah Tuhan, boleh pejamkan mata. Mari angkat lagu ini seperti anak panah di tangan pahlawan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tangan-Mu. Pakailah aku sesuai rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Seperti anak panah, seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tangan-Mu. Pakailah aku sesuai rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini aku, ini
tanganmu. Pakailah aku sesuai rencanamu untuk memulia. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Ini hidupku di tanganmu. Pakailah aku sesuai rencanamu untuk memuliakanmu. Ini aku, pakailah hidupku jadi Allah di tanganmu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Aku, pakailah hidupku jadi Allah di tanganmu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Saya mau ajak anak-anak angkat tanganmu. Tuhan mau pakai setiap anak-anak. Walaupun kau sederhana, kau biasa. Mungkin bukan dari keluarga yang mampu. Mungkin kita tidak terpandang. Bahkan mungkin bukan orang-orang yang berhikmat. Tapi Tuhan katakan engkau akan menjadi anak panah di tangan pahlawan. Tuhan katakan aku akan memakai setiap anak-anak di akhir zaman. Siapa yang percaya bahwa Tuhan akan memakai setiap kita. Engkau yang pingin berkata, Tuhan pakai aku Tuhan. Kau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini, refrennya. Ini aku, pakailah hidupku. Ini aku, pakailah hidupku jadi Allah di tanganmu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Ini aku, pakailah hidupku jadi Allah di tanganmu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Ini aku, pakailah hidupku jadi Allah di tanganmu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Ini aku, Pakailah hidupku jadi Allah di tanganmu, oh Tuhan Yesusku. ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Katakan sama Tuhan, ini aku, pakailah hidupku jadi Allah di tanganmu, oh Tuhan
menyatakan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau setiap anak-anak berharga di mata Tuhan. Bukan hanya itu, Engkau ingin memakai setiap anak-anak. Seperti firman-Mu berkata bahwa anak-anak itu adalah seperti anak panah di tangan pahlawan. Kami percaya Engkau-lah pahlawannya. Kalau Engkau pahlawannya, maka anak-anak panah ini akan menjadi senjata yang dahsyat untuk kemuliaan Tuhan. Setiap anak-anak akan dipakai Tuhan, akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami tidak akan melihat keadaan kami seperti apa. Kami tidak akan melihat keadaan kami dari mana. Tapi kami percaya setiap kami di tangan Tuhan pasti jadi dahsyat, pasti jadi luar biasa. Sebab Engkau-lah pahlawannya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap kami. Kuatkan yang lemah, tegakkan yang goyah. Bangkitkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Puji Tuhan, luar biasa hari ini teman-teman dalam keadaan yang sehat. Atau mungkin ada yang sedang sedih atau sedang sakit. Percaya Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita, amin. Sebab kita anak-anak pada masa muda itu seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4. Kalau teman-teman ada Alkitab, bisa dibuka Alkitabnya. Kalau tidak mungkin ada di dalam HP-nya, ya bisa dibuka Mazmur 127 ayat 4. Ya, Mazmur 127 ayat 4. Sudah? Demikianlah firman Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Siapa yang masih muda? Siapa yang sudah tua? Ada? Aku juga belum, aku juga masih muda, Kak Yusak juga masih muda ya. Kita masih muda, luar biasa. Kalau begitu saat inilah kita seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Siapa pahlawannya? Hah? Siapa teman-teman? Tuhan? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Haleluya. Kita seperti anak-anak panah di tangan pahlawan yaitu Tuhan Yesus. Kalau pahlawannya Tuhan Yesus, dia mau membidikkan panahnya, syup, pasti kena. Gak akan meleset. Kalau pahlawannya Tuhan Yesus. Tapi masalahnya bagaimana anak-anak panahnya? Jangan-jangan anak-anak panahnya adalah anak panah yang bengkok. Atau anak panahnya anak panah yang tumpul. Atau anak panahnya adalah anak panah yang melintir-melintir. Ya, atau bahkan anak panahnya adalah anak panah yang rusak. Wah, jadi teman-teman seperti apa ini? Saya percaya anak-anak panah di sini adalah anak-anak panah yang tajam, yang lurus, yang tidak bengkok, yang kalau ditembakkan pasti kena kepada sasaran. Lihat belakang kakak. Kakak ini sedang di lapangan tempat orang olahraga panahan ya. Kakak harus nyingkir nih. Nanti kalau ada yang panah dari sana, syup, waduh kena. Wah, repot ya. Jadi saya ajak jalan-jalan. Lihat di sebelah sini teman-teman. Wah, sampai di sebelah sana. Ini adalah target-target panahnya. Ya, di sebelah ujung sana para pemanah-pemanah sedang mempersiapkan diri untuk memanah. Syup. Nanti kena di sini, syup, kena di situ, ya, syup, kena di sini. Ya, luar biasa ya. Nah, kita jalan-jalan dulu ya teman-teman. Kita akan lihat-lihat. Ya, kita akan lihat-lihat. Wah, ini banyak banget di sini teman-teman. Wah, sampai ada yang sebelah sana. Banyak sekali anak-anak target-target panahnya.
Kenapa kok teman-teman diajak jalan-jalan ke sini? Ada yang tahu? Iya, karena kita mau belajar firman Tuhan yang mengatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Kita akan lihat bagaimana sebuah anak panah itu dibentuk, diambil dari kebun bambu, dipotong, lalu dihaluskan, diluruskan, digosok sampai halus, lalu diruncingkan, dikasih mata, dan akhirnya dijadikan sebuah anak panah, senjata yang sangat mengerikan. Mau tahu? Ayo kita ikuti. Wah, luar biasa ya. Dahsyat teman-teman. Sebelum diluncurkan jadi anak panah, dia harus mengalami proses yang begitu panjang. Tidak bisa langsung. Setiap anak-anak nanti akan diluncurkan oleh Tuhan. Ada yang diluncurkan jadi dokter, ada yang diluncurkan jadi pendeta mungkin. Atau mungkin ada yang diluncurkan jadi pengusaha untuk membawa berkat banyak bangsa datang kepada rumah Tuhan. Atau mungkin ada yang diluncurkan jadi tentara. Pokoknya setiap kita akan diluncurkan oleh Tuhan. Dan pasti jadi dahsyat. Masalahnya ketika diluncurkan setiap anak-anak harus sudah siap. Bagaimana caranya? Setiap anak panah tadi melewati satu proses yang luar biasa. Pertama dipotong, dibilah-bilah kecil-kecil, lalu dihaluskan, lalu direndam, dijemur, digosok, ya kan? Lalu dikasih bulu di ujungnya dan di ujung depannya dikasih poinnya ya atau matanya.
beberapa pengrajin berkata, kalau ada anak panah yang bengkok, maka anak panah ini tidak akan bisa lurus ketika ditembakkan. Bahkan kalau ujungnya atau matanya bengkok, walaupun batangnya atau shaftnya itu lurus, tapi matanya bengkok, itu juga akan mengikuti matanya yang bengkok, tidak akan pernah lurus. Setiap anak-anak harus lurus. Siapa yang bisa meluruskan kita? Firman Tuhan berkata, Tuhan yang bisa meluruskan jalan kita. Tuhan yang bisa meluruskan hidup kita. Oleh karena itu jangan henti-henti untuk kita terus berdoa. Sampai tuh hidup kita diluruskan sama Tuhan. Diluruskan oleh firman Tuhan. Sebab hidup kita itu bengkok-bengkok semuanya. Kita membawa dosa. Kita itu hidupnya bengkok. Tapi Tuhan bisa meluruskan hidup kita. Amin. Siapa yang percaya lambaikan tangannya. Saya punya bambu teman-teman. Saya akan potong dulu ya. Saya akan potong, saya akan tunjukkan sama teman-teman. Kira-kira kalau bambu kayak gini tidak pernah diproses, dia bisa jadi anak panah enggak? Tunggu ya. Oh, berat banget. Berat teman-teman. Mesinnya yang kenceng. Wah, kena nih ini bambunya. Hop. Teman-teman, bambu masih ada ruas-ruasnya. Ya, belum dibentuk, belum dipotong-potong. Kira-kira kalau bambu kayak gini bisa untuk jadi anak panah enggak? Kalau enggak diproses, enggak bisa. Ya, bisanya untuk apa? Untuk gebuk anjing ini. Kalau ada anjing nakal, ya digebuk pakai ini. Tapi kalau untuk jadikan anak panah enggak bisa, harus dipotong-potong. Hidup kita dulunya kayak gini, enggak lurus, bengkok-bengkok, banyak matanya ini, banyak hal-hal yang harus dibuang. Hidup kita kalau tidak diproses sama Tuhan kayak gini enggak bisa dijadikan anak panah. Setiap kita harus diproses supaya kita diluncurkan nanti ketika sudah siap. Teman-teman siap dibentuk Tuhan? Bagaimana caranya, Kak? Yang pertama, hari-hari ini anak-anak harus nyiapkan diri. Apa cita-citamu? Siapkan yang baik. Belajar yang sungguh-sungguh supaya cita-citamu tercapai. Saat itulah Tuhan siap meluncurkan hidupmu seperti anak panah. Engkau pasti berhasil sebab Tuhan yang meluncurkan hidupmu. Sebab Tuhan yang akan melepaskanmu seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Siap gak? Kalau begitu kita harus rajin belajar. Sebab kita sedang mempersiapkan diri. Apalagi hidup kita harus diluruskan. Mungkin hari-hari ini teman-teman sedang menghadapi hal-hal yang sulit karena belajar harus online. Tetapi walaupun tidak ada yang mengawasi, kita harus jujur. Kita harus tidak boleh curang, tidak boleh nyontek. Sebab apa? Sebab Tuhan melihat semuanya. Kita harus menjadi anak yang nurut sama papa dan mama kita. Sebab kita sedang dipersiapkan hatinya. Supaya kita menjadi anak yang sabar. Supaya kita menjadi anak yang rajin. Sebab anak panah di tangan pahlawan itu adalah orang-orang yang rajin hidupnya. Kalau tidak, kita akan menjadi seperti ini saja. Tidak bisa dipakai. Bisanya dipakai untuk kayu bakar. Tunggu ya. Untuk kayu bakar saja ini nanti. Siap teman-teman? Waktu sebatang bambu ini dipotong, mungkin dia berkata, aduh sakit. Tapi pengrajinnya berkata, enggak apa-apa. Kalau kamu jadi bambu, enggak mahal harganya. Kamu hanya bisa untuk menjadi kayu bakar. Tapi kalau kamu mau bernilai
apalagi kamu menjadi senjata yang dahsyat, kamu harus dipotong. Lalu waktu dia dihaluskan, dibuat bulat-bulat, dia mungkin berteriak, aduh sakit. Tapi pengrajinnya berkata, enggak apa-apa, tahan, ini tidak akan menghancurkanmu. Justru kamu akan halus. Sebab ketika nanti kamu jadi anak panah, gesekan sedikit pun itu akan mengganggu jalanmu. Kamu harus dihaluskan sehalus mungkin. Dan harus dipastikan hidupmu atau batang itu lurus. Pada waktu dia direndam, mungkin dia berkata, aduh dingin. Tapi pengrajinnya berkata, enggak apa-apa. Enggak lama kok, cuma 1 minggu saja direndamnya. Wah lama ya 1 minggu. Sampai air itu meresap masuk ke dalam dan membuat pori-porinya berkembang. Dan dia mudah untuk dihaluskan. Luar biasa ya, hidup kita juga harus direndam oleh firman Tuhan. Sampai firman Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Dan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Habis itu dia dijemur. Sampai kering. Mungkin dia berkata, ah panas gak enak. Tetapi pengrajinnya berkata, enggak apa-apa, tidak lama. Panas matahari itu akan membuat kamu menjadi kuat. Panas matahari membuat kadar air dalam hidupmu nanti menjadi sangat pas. Sehingga kamu bisa dipertajam dengan luar biasa. Diluruskan dengan luar biasa. Tidak mudah patah. Hidup kita juga mau ya. Kita mesti dijemur di dalam api Roh Kudus yang menyinari hidup kita, yang membuat kita menjadi kuat, tidak mudah patah. Siap dibentuk oleh Tuhan, kita juga harus menjalankan hidup kita, dipersiapkan oleh Tuhan, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang rajin, siapkan masa depan kita, karena suatu saat kita akan diluncurkan seperti anak panah itu. Amin. Siapa yang mau lambaikan tangannya? Coba lambaikan tangannya sekali lagi. Siapa yang mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan pakai hidupku menjadi alat kemuliaan-Mu. Ada? Lambaikan tangannya. Weh, luar biasa. Siapa yang mau berkata, Tuhan aku mau dibentuk. Aku mau menjadi, memiliki karakter-Mu, memiliki sifat-sifat Tuhan dalam hidupku. Ada? Coba lambaikan tangannya. Wah, banyak sekali ya. Tuhan, aku tidak ingin menjadi patah. Aku mau direndam di dalam firman Tuhan, dijemur di dalam hadirat Tuhan. Ada? Wah, luar biasa, luar biasa. Nah, teman-teman, kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Coba angkat tanganmu tinggi-tinggi. Seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tangan-Mu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Aku sesuai rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Seperti anak panah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, ini hidupku di tangan-Mu. Pakailah aku sesuai rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Ini aku
Yesusku, ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Kita datang kepada Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi nak. Yes Tuhan, kami tahu di akhir zaman Engkau bekerja bukan hanya pada orang-orang dewasa, bukan hanya pada orang-orang hebat, tapi Engkau bekerja juga kepada orang-orang yang kecil seperti kami Tuhan, seperti anak-anak yang ada di rumah, seperti anak-anak yang mengangkat tangan tinggi-tinggi di hadapan-Mu. Firman-Mu berkata bahwa di akhir zaman Engkau juga bekerja di dalam diri pribadi-pribadi kecil seperti kami Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau sedang mencurahkan Roh-Mu atas setiap kami. Engkau mencurahkan dan Engkau menyiapkan anak-anak. Kami rindu anak-anak bergerak di bawah pimpinan Tuhan. Anak-anak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan kepada generasi kami Tuhan. Sampai generasi kami berbalik kepada Tuhan. Lihat anak-anak yang mengangkat tangan Tuhan. Menyerahkan hidupnya untuk dipakai menjadi alat di tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa, pegang kendalikan. Seperti anak-anak di tangan, anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidup kami saat ini di tangan-Mu Tuhan. Engkau akan melepaskannya, Engkau akan memakainya, menyatakan kemuliaan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, yang hebat, yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini aku, pakailah hidupku jadi alat di tangan-Mu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Ini aku, pakailah hidupku jadi alat di tangan-Mu, oh Tuhan Yesusku. Ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu. Biar kita mengatakan sama-sama, ini aku Tuhan. Yes, lawat kami Tuhan, pegang hidup kami Tuhan. Oh Tuhan Yesusku, ini aku, pakailah seluruh hidupku untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memegang hidup kami. Tidak akan pernah Tuhan lepaskan. Setiap anak-anak ada di dalam genggaman tangan Tuhan, tidak akan pernah Tuhan lepaskan. Saat ini anak-anak, Engkau angkat tanganmu tinggi-tinggi, terima berkat Tuhan. Mungkin tuh anak-anak saat ini belum bisa melihat, tuh Kak, masa depanku aku belum bisa lihat. Tidak apa-apa, tapi Engkau percaya bahwa Tuhan sanggup mengendalikan hidupmu dan mengarahkan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau memegang anak-anak, Engkau memberkati setiap anak-anak. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan yang tidak ada pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru hari ini, sore hari ini. Engkau hadir dalam hidup kami, menyinari setiap anak-anak, menerangi hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, luar biasa. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Amin. Teman-teman, ada yang digerakkan untuk memberikan persembahan, teman-teman boleh minta tolong papa dan mama
untuk mentransferkan ke nomor-nomor rekening yang ada di bawah ini ya, untuk supaya kita bisa memberikan menabur setiap benih kita. Dan jangan lupa kita akan ketemu hari Rabu jam 5 sore WIB ya, jam 5 sore waktu Indonesia Barat, jam 6 sore waktu Indonesia Tengah, atau jam 7 sore waktu Indonesia Timur ya. Jadi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia bisa menikmati firman Tuhan bersama-sama. Ikuti Instagram Joel Kids Ministry dan juga TikTok ya. Teman-teman boleh tag semua hasil karya, foto-foto kalian bisa di tag supaya kakak-kakak bisa mengenal teman-teman semua, terutama teman-teman yang di luar kota ya. Kita kakak-kakak juga pengen mengenal teman-teman semuanya ya. Dan juga kalau ada kesaksian yang membangun, teman-teman bisa ketik, kirim ke nomor WA yang ada di sini ya, supaya nanti bisa memberkati banyak orang, atau di video. Nah, teman-teman bisa cerita lalu kirimkan videonya ke WA ini juga ya. Lalu subscribe yang belum subscribe ya YouTube ini, channel ini ya, dan juga like, komen, share kepada teman-temanmu supaya kita bisa terus membangun kehidupan kita bersama-sama melalui channel ini ya. Teman-teman diberkati? Amin. Siapa yang diberkati lambaikan tangannya? Luar biasa. Kita akan memperkatakan deklarasi firman kita bersama Kak Kakak. Yeay. Siapa yang percaya bahwa hidup kita sebagai anak panah di tangan apa Kak Indri? Pahlawan. Dan masa depan kita dipegang oleh Tuhan. Amin. 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 Kita mau katakan super firman hari ini dengan semangat, dengan penuh iman dan keyakinan. Amin. Amin. Ada di layar masing-masing ya. Pakai gerakan, ikutin Kak Indri, Kak Elsa, dan Kak Jin. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Super firman. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sekali lagi dengan lebih semangat, oke? Siap? 1, 2, 3. Super firman. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Yang percaya katakan amin. Selamat mengikuti aktivitas bersama Kak Hana dan Kak Glory. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore adik-adik. Shalom. Ya, selamat sore Kak Glory. Selamat sore Kak Hana. Oke, sekarang saatnya kuis dan aktivitas ya. Kuis akan dibawakan oleh Kak Glory. Silakan Kak. Dan aktivitas nanti akan dibawakan oleh Kak Hana. Nah, pertama-tama Kak Glory dulu nih yang mau punya 5 kuis. Oh ya, Kakak Glory mau ingatkan ke adik-adik semua nanti supaya aktivitasnya yang difoto bukan cuma hasil ya, tapi proses bahan-bahannya pembuatan juga. adik-adik dan juga bahan-bahannya. Bahan-bahan difoto, kemudian hasilnya difoto, prosesnya mau di video juga boleh. Kemudian kirim ke IG kita Joel Kids Ministries. Ya, jangan lupa ya. Oke. Pertama, ini Kak Glory mau bawain kuisnya, jadi harus fokus dengerin baik-baik supaya bisa tahu jawabannya. Kuis yang pertama, saat masih muda, hal terbaik apa yang bisa kita lakukan? A. Bermain sepuasnya. Atau B. Jalan-jalan. Atau C. Beribadah dan melayani. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C. Beribadah dan melayani. Yeay. Nomor 2 Kak. Sebagai anak panah di tangan pahlawan, kita harus A. Baca kitab suci. Atau B. Rajin berdoa.
Dan C, semuanya benar. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C, semua benar. Yeay. Nomor berikutnya. 3. Isilah bagian kosong di ayat yang akan dibacakan oleh Kak Glory ini di Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan titik-titik, demikianlah anak-anak panah anak-anak panah pada masa muda. Pilihan jawabannya ada A, pemanah, B, pahlawan, atau C, atlet. 1, 2, 3. Jawabannya adalah B, pahlawan. yeay, pahlawan. Nomor yang keempat. 4. Salah satu kegiatan yang dapat kita ikuti agar menjadi anak panah yang tepat sasaran ialah A, sekolah minggu, atau B, main game. Ayo di sini siapa yang selama pandemi main game? Apalagi Ayo Among Us ngaku, kebaik ya teman-teman. ngaku, ayo. Atau C, liburan. Ya. Ayo apa nih? 1, 2, 3. A, sekolah minggu. Yes, sekolah minggu ya, jangan main game terus ya. Jangan main game terus, nanti matanya rusak loh. Ya. Terakhir Kak. Nomor yang terakhir, siapakah yang disebut sebagai anak panah? Ayo tadi tuh siapa tuh yang disebutin sebagai anak panah yang diceritain Pak Yusa? Pilihan jawabannya ya, itu ada A, anak-anak pada masa muda, muda seperti Kak Glory. B, orang-orang yang pintar seperti Kak Glory juga. Atau C, orang yang kaya seperti kita semua. Ya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah anak-anak pada masa muda. yeay. Masih muda ya Kak ya. Banget Kak. Oke, sekian kuis dari Kak Glory. Sekarang kita lanjut ke aktivitas bersama Kak Hana. Seperti tadi firmannya Kak Yusak, anak-anak adalah anak panah di tangan pahlawan. Jadi aktivitas kita hari ini adik-adik akan buat anak panah. Nanti Kak Hana akan sebutkan bahan-bahan, disiapkan, difoto ya. Minta tolong papa mamanya membantu dalam proses pembuatan. Oke, bahan-bahannya apa saja? Yang pertama adik-adik butuh kertas lipat ya, warna-warni lebih baik. Kemudian selotip 2 sisi atau double tape. Kemudian gunting buat memotong. 2 buah sedotan kalau bisa agak besar karena mau disambung ya. Lalu kertas putih untuk menuliskan firman ya. Ini kakak sudah tulis super firman kita hari ini dari Mazmur 127 ayat 4. Nah kita mulai cara membuatnya ya, gampang sekali. Kak Glory, can you help me? Oke, yang pertama sedotan 2 buah ya, lihat ini kakak jadikan 1 biar panjang karena anak panah itu panjang ya. Nah, kemudian kertas putih yang sudah adik-adik tulisin ayat, belakangnya diberi selotip 2 sisi ya. Ini akan ditempel melingkar seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi dibuka selotipnya ya, kita pasang ini dulu karena ini posisinya di tengah. Ditempel melingkar seperti Adik-adik ambil posisinya di tengah, agak miring. Ini udah diberi double tape ya. ya. Pasang, Puter-puter. putar. Nah, oke. Ini masih ada 1 lagi karena ayatnya cukup panjang ya. Nah, kakak sambung. Oke, masih bisa dibaca ya. Ingat ini tadi super firman kita dari Mazmur 127 ayat 4. Sudah jadi, sekarang kita mau membuat mata panahnya. Panah apa? Segitiga ujungnya. Nah, caranya gampang. Kertas lipat tadi, adik-adik lipat ya. Seperti ini, jadi 2.
Terus digunting. Guntingnya yang rapi ya. Ya, buat adik-adik yang masih Biar kecil bagus. minta bantu papa mamanya. Ya. Jadi 2 seperti ini kan. Kita lipat 2 lagi. Nah. Lalu gunting membentuk segitiga seperti ini. Wih, langsung sama sisi. Ya, sep. Nah, sudah jadi ujungnya. Tinggal belakangnya dikasih selotip 2 sisi ya. Ini untuk matanya. Kemudian untuk belakangnya adik-adik membuat seperti Ekornya kayak. ya ekor. Maksudnya ekor. Supaya cantik. 3 buah ya. Caranya mudah. Kertas tadi kan udah miring nih. Dipotong seperti ini saja. Set. Nah. Dibuka. Jadi deh. Belakangnya kasih selotip 2 sisi. Lakukan pada kertas yang lain. Oke, kakak lanjut sama yang ini tadi ya. Nah, ini tadi bagian kepalanya ya Kak Glory ya. Iya. Buat tengkap nancep di Buat sasaran. nancep. Nah. Sudah jadi kepalanya. Gampang bukan? Kemudian ekornya warna-warni ya. Nanti juga Oke. bisa diganti sesuai warna kesukaan ya Kak. Ya, ini Kak Hana pakai pink sama biru ya. Ini warna kesukaan Kak Glory semua nih. Asik. Warnanya itu seperti Kak Glory lagi. Lalu yang kedua. Meleset dikit. Nah, sudah jadi yang kedua. Yang Terakhir ketiga. yang ketiga. Tada, sudah jadi. Yeay, bisa jadi anak panah ya. Nah, oke, jangan lupa difoto hasilnya lalu kirim ke IG kita Joel Kids Ministry. Joel Kids pakai Z ya, Kids. Oke, Joel Kids Ministries ya. Oke, sekarang kita mau super firman ya Kak Glory. Adik-adik masih ingat tadi? Siap? Siap Kak. Ya, 1, 2, 3. Super firman. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sekali lagi Kak. Oke, super firman. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Yeay. Ya, sampai ketemu minggu depan, Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tepuk tangan buat anak-anak yang Yeay. luar biasa. Hebat semua, anak-anak Hebat semua. adalah anak-anak di tangan Pahlawan. Terima kasih buat mama dan papa, juga opa oma, kakak adik yang sudah mendampingi. Terima kasih. buat teman-teman dari Jogja, dari luar pulau, dari luar kota, terima kasih. Terima kasih. Kita akan ketemu hari Rabu di Komsel Anak Generasi Yoel jam 5 sore. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tanganku berjawab Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di tanganku. Tanganku berjawab Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku berjawab Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Tapi kalian jangan khawatir, karena kita masih akan ketemu lagi di
ibadah anak generasi Yoel minggu depan hari Sabtu jam 6 sore. Ikuti juga Komsel Anak setiap hari Rabu jam 5 sore di channel yang sama, Kema Daud Jogja. Jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, dan notifikasinya agar kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.